Lokus delicti atau tempat tindak pidana atau biasa juga disebut dengan tempat kejadian perkara dalam KUHP baru ini tercantum dalam ketentuan pasal 11 yang menyatakan tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana, meliputi tempat perbuatan fisik dilakukan, tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, atau tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. Seperti halnya tempus delicti atau waktu tindak pidana. Tempat tindak pidana atau lokus delicti ini juga harus dijelaskan secara detail dalam proses penuntutan suatu tindak pidana yang dimulai dari proses penyelidikan tindak pidana tersebut. Lokus delicti sangat menentukan apakah KUHP dapat diterapkan pada tindak pidana tersebut atau tidak. Selain itu, lokus delicti juga menentukan kejaksaan atau pengadilan mana yang berwenang menangani perkaranya. Hograd menjelaskan, tempat kejadian bukanlah ditentukan oleh tempat di mana akibat dari perbuatan terdakwa, melainkan ditentukan oleh tempat di mana terdakwa itu berbuat secara pribadi atau personal. Diperluas dengan tempat di mana alat yang dipakai oleh terdakwa itu bekerja ketika seorang terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan suatu alat. Misalnya saya seorang teroris, kemudian saya menaruh bahan peledak pada sebuah restoran yang sedang ramai. Lokus delictinya adalah tempat di mana bahan peledak yang saya simpan itu meledak, atau di mana terjadinya korban diumumkan atau ditemukan. Yang menganut aliran ini adalah Pompey dan Langmuir. Kemudian ada juga aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu tempat perbuatan dilakukan dan juga tempat akibat yang terjadi. Menurut aliran ini, lokus delicti boleh dipilih antara tempat di mana terdakwa memulai perbuatannya hingga perbuatan selesai dan menimbulkan akibat. Yang menganut ajaran ini adalah Simons, yang menyatakan bahwa tindak pidana atau strafbarfeit terdiri dari perbuatan dan akibat atau handling and default. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Van Hamel, Yonkers, dan Van Bemmelen. Menurut Mulyatno yang juga menyetujui aliran yang kedua tadi, menyatakan bahwa perbuatan itu terdiri dari kelakuan dan akibat. Jadi boleh dipilih tempat dimulainya perbuatan sampai dengan akibat yang terjadi. Aliran ini juga berlaku untuk tempus delicti atau waktu terjadinya perbuatan pidana. Artinya, waktu dilakukan perbuatan pidana adalah waktu perbuatan dan waktu terjadinya akibat. Jadi boleh dipilih antara keduanya. Disesuaikan menurut maksudnya aturan yang dapat digunakan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Langmuir, Van Bemmelen, dan Yonkers. Demikian sedikit terkait dengan lokus delicti atau tempat terjadinya peristiwa pidana. Terima kasih.